Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahrul Ramdhani dengan akhir NIM belakang 116. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Saya di sini berkelompok dengan Aurelia Rahmawati dengan akhir NIM 115. Di sini saya sendiri akan mempresentasikan hasil dari artikel ilmiah yang dibuat oleh kami. Kami mengambil KBK yaitu Manajemen Pemasaran dan mengambil judul penelitian yaitu pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah Bank Negara Indonesia di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini ada latar belakang penelitian di mana perbankan merupakan salah satu organisasi usaha yang bergerak dalam bisnis jasa. Kepuasan nasabah merupakan hal yang sangat penting bagi dunia perbankan. Dalam era globalisasi saat ini bahwa kualitas layanan konsumen dan aktivitas pemasaran perlu dijalankan secara bersamaan. Pelayanan yang berkualitas tinggi merupakan salah satu kunci sukses perusahaan. Memperbaiki kualitas pelayanan ataupun jasa merupakan tantangan penting bagi perusahaan bersaing di pasar global. Pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang berorientasi kepada kepuasan nasabah atau pelanggan, perusahaan harus senantiasa memperhatikan komunikasi dengan menjalin kegiatan pelayanan yang prima yang dapat merangsang pembelian dan kepuasan pelanggan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dimensi-dimensi kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah di Bank Negara Indonesia, cabang Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dimensi yang mana berpengaruh dominan terhadap kualitas pelayanan di Bank Negara Indonesia, cabang Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dalam penelitian ini dan Bank Indonesia, cabang Universitas Jenderal Ahmad Yani sebagai objek penelitian dan melibatkan mahasiswa kampus Universitas Jenderal Ahmad Yani sebagai responden. Maka demikian penelitian ini mengambil judul pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah di Bank Negara Indonesia, cabang Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini ada kerangka pemikiran penelitian, di mana kerangka pemikiran penelitian ini berisikan hipotesis penelitian dan juga model konseptual dari pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan jasa perbankan Bank Negara Indonesia. Di sini ada hipotesis penelitian yang pertama yaitu bukti fisik berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Hipotesis kedua, keandalan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Hipotesis ketiga, daya tanggap berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Hipotesis keempat, jaminan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Dan hipotesis kelima, empati berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Di sini dapat dilihat model konseptual pada gambar 2.1, di mana kualitas pelayanan yaitu merupakan variabel X yang akan mempengaruhi kepada kepuasan pelanggan yang merupakan variabel Y. Variabel X di sini kualitas pelayanan ada beberapa indikator dari variabel X ini. Yang pertama X1 yaitu bukti fisik, yang kedua X2 keandalan, X3 daya tanggap, X4 jaminan, dan X5 empati. Kelima variabel X ini mempengaruhi kepuasan pelanggan sebagai variabel Y. Di sini ada metode penelitian yang dimana metode penelitian ini kami mengambil jumlah sampel dan populasi dari mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani yaitu sebanyak 60 responden. Dan sumber data yang kami peroleh yaitu kami menyebarkan kuesioner berupa pertanyaan-pertanyaan yang mengenai tentang Bank Negara Indonesia, cabang Universitas Jenderal Ahmad Yani.
Dan di sini kami metode penelitiannya yaitu dengan teknik pengolahan data. Yang pertama ada uji validitas dan reliabilitas. Yang kedua ada uji asumsi klasik. Ketiga uji regresi linear berganda, dan keempat uji hipotesis. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari penelitian yang kami lakukan. Yang pertama ada hasil uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas berdasarkan hasil analisis validitas menggunakan komputer, yaitu program SPSS versi 25, ditunjukkan dengan membandingkan R hitung dengan R tabel. Sedangkan nilai dari R hitung dapat dilihat dalam corrected item total correlation pada program SPSS versi 25. Butir pertanyaan tangibles, reliability, assurance, responsive, dan empati, serta tingkat kepuasan pelanggan adalah valid karena R hitung lebih besar dari R tabel, yang dimana R tabelnya sebesar 0,254. Artinya seluruh butir pertanyaan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian atau dapat diukur sebagaimana yang harusnya diukur. Di sini ada tabel dari beberapa indikator yang dinyatakan valid. Yang pertama indikator bukti fisik ada 5 item, seluruhnya dinyatakan valid. Yang kedua ada indikator keandalan yaitu 2 item, seluruhnya dinyatakan valid. Yang ketiga indikator daya tanggap 2 item, seluruhnya dinyatakan valid. Dan yang keempat ada indikator jaminan. Indikator jaminan ini ada 3 item dan seluruhnya dinyatakan valid. Yang kelima ada indikator empati. Empati ini ada 3 item, dinyatakan seluruhnya valid. Dan yang terakhir ada indikator kepuasan pelanggan. Ada 3 item, seluruhnya dinyatakan valid. Lalu ada hasil dan pembahasan uji reliabilitas. Uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel baik bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati, serta kepuasan pelanggan adalah reliable karena mempunyai nilai alpha Cronbach lebih dari 0,6 sehingga dapat dipergunakan untuk mengolah data selanjutnya. Di samping ini ada tabel dari Cronbach alpha untuk beberapa indikator. Yang pertama bukti fisik sebesar 0,762 dinyatakan reliable. Kedua keandalan sebesar 0,656 dinyatakan reliable. Ketiga daya tanggap sebesar 0,701 dinyatakan reliable. Keempat ada jaminan sebesar 0,826 dinyatakan reliable. Kelima ada empati sebesar 0,908 dinyatakan reliable. Dan yang terakhir ada kepuasan pelanggan sebesar 0,844 dinyatakan reliable. Dan seluruh dari indikator kuesioner ini diuji reliabilitas dan hasilnya reliable untuk semuanya. Dari hasil uji validitas dan reliabilitas, karena seluruhnya dinyatakan valid dan reliable, maka penelitian dapat dilanjutkan dengan mengolah uji asumsi klasik. Yang dimana yang pertama ada uji normalitas. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS versi 25 di atas, nilai v-value atau nilai signifikansi sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal. Dan di samping ada uji normalitas dengan menggunakan one sample dari Kolmogorov-Smirnov test. Dan dapat dilihat juga nilai assumed significant to tail sebesar 0,200. Maka penelitian ini atau data ini dinyatakan normal atau data berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Variabel-variabel dikatakan terbebas dari multikolinearitas apabila memiliki nilai toleransi lebih besar sama dengan 0,1 dan
VIF atau Variance Inflation Factor lebih kecil dari 10 menurut Gojali tahun 2016. Dengan demikian, dari hasil perhitungan nilai toleransi lebih besar sama dengan 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas atau terhindar dari adanya multikolinearitas. Disebabkan karena hasil dari perhitungan SPSS di samping, yaitu perhitungan koefisiennya, dapat dilihat dari nilai VIF-nya pun di bawah dari 10 tiap-tiap indikatornya. Maka data ini atau penelitian ini tidak adanya gejala dari multikolinearitas atau terhindar dari adanya multikolinearitas. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan uji Gleiser, dapat dilihat nilai signifikansi setiap variabel baik bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati lebih besar dari 0,05. Maka dapat dikatakan tidak ada heteroskedastisitas. Dapat dilihat hasilnya pada tabel di samping. Dan untuk semua indikator dinyatakan tidak ada heteroskedastisitas. Untuk pengolahan data selanjutnya, kami mengolah data dengan uji analisis regresi berganda. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, secara bersama-sama dapat dilihat dari hasil analisis dari program SPSS 25 pada tabel di samping ini. Berdasarkan hasil perhitungan program komputer SPSS versi 25, diperoleh hasil sebagai berikut. Persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 0,748 sebagai konstanta yang ada pada tabel di samping, ditambah 0,171 X1, ditambah 0,319 X2, ditambah 0,060 X3, ditambah 0,189 X4, ditambah 0,199 X5. Dari hasil-hasil persamaan regresi ini dilihatnya dari unstandardized yang B atau unstandardized beta. Nilai-nilai dari SPSS ini dibuat persamaan regresinya sebagai yang disampaikan tadi. Untuk selanjutnya ada uji hipotesis, di mana uji hipotesis ini kami melakukan dua uji, yaitu uji F dan uji T. Yang pertama ada uji F. Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 16,363. Angka tersebut berarti F hitung lebih besar daripada F tabel. F tabel di sini sebesar 2,39. Sehingga keputusannya menolak H0. Dengan demikian, secara simultan, kelima variabel independen signifikan mempengaruhi kepuasan pelanggan di Bank Negara Indonesia Cabang Universitas Jenderal Ahmad Yani. Hasil perhitungan SPSS-nya sebagai berikut yang mana ada di sebelah kanan. Untuk selanjutnya ada uji T. Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil dari variabel bukti fisik. T hitung sama dengan 1,754. Variabel keandalan T hitungnya sama dengan 1,477. Variabel daya tanggap T hitungnya sebesar 0,340. Untuk variabel jaminan T hitungnya sebesar 1,377 dan variabel empati T hitungnya sebesar 1,743. Dan T tabel yang kami gunakan atau kami sebagai dasar dari penelitian ini yaitu T tabelnya sebesar 1,67065. Dengan demikian T hitung lebih besar daripada T tabel untuk semua variabel atau indikator dari penelitian ini. Maka hanya variabel bukti fisik dan variabel empati yang berpengaruh signifikan secara parsial, karena T hitung yang
didapat dari bukti fisik dan variabel empati lebih besar daripada T tabel, maka berpengaruh signifikan secara parsial. Selanjutnya masih hasil dan pembahasan yang terakhir, di mana kami melakukan uji koefisien determinasi atau R kuadrat. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,602. Hal ini berarti bahwa variabel independen dalam model variabel bukti fisik, variabel keandalan, variabel daya tanggap, variabel jaminan, dan variabel empati menjelaskan variasi kepuasan nasabah di Bank Negara Indonesia cabang Universitas Jenderal Ahmad Yani sebesar 60,2% dan 39,8% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain di luar model yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Baik, dan dari semua hasil dan pembahasan penelitian yang tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama terdapat pengaruh kualitas pelayanan yang meliputi tangible, reliability, responsive, assurance, empati terhadap kepuasan nasabah secara simultan. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan yang meliputi tangible, reliability, responsive, assurance, empati terhadap kepuasan nasabah secara simultan terbukti kebenarannya. Dan yang kedua, berdasarkan identifikasi masalah yang menyatakan apakah kualitas pelayanan yang meliputi tangible, reliability, responsive, assurance, dan empati berpengaruh terhadap kepuasan nasabah Bank Negara Indonesia di Universitas Jenderal Ahmad Yani secara parsial, dapat disimpulkan bahwa hanya variabel tangible dan empati atau bukti fisik dan empati yang berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan nasabah Bank Negara Indonesia cabang Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dan yang ketiga, dilihat dari besarnya koefisien regresi, maka variabel yang mempunyai pengaruh paling dominan adalah variabel reliability, karena nilai koefisien regresi paling besar dibandingkan variabel lainnya. Dengan demikian, variabel kualitas pelayanan manakah yang paling dominan dalam mempengaruhi kepuasan nasabah di Bank Negara Indonesia cabang Unjani, yaitu dapat disimpulkan bahwa variabel reliability yang lebih dominan mempengaruhi terhadap kepuasan nasabah di Bank Negara Indonesia cabang Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dan yang terakhir untuk sarannya, yang pertama, Bank Negara Indonesia cabang Universitas Jenderal Ahmad Yani perlu memperhatikan faktor tangible dengan cara ruang kerja atau lokasi di sekitar selalu bersih, rapi, dan tentram, sehingga nasabah yang datang merasa senang dan gembira. Untuk yang kedua, Bank Negara Indonesia cabang Universitas Jenderal Ahmad Yani perlu memperhatikan faktor reliability dengan cara karyawan dalam melayani atau bertugas selalu bersikap profesional, yaitu cepat dan tepat sehingga tidak terjadi kesalahan dan tepat dan benar yang diharapkan nasabah. Ketiga, Bank Negara Indonesia cabang Universitas Jenderal Ahmad Yani perlu memperhatikan faktor responsif dengan cara memberikan pelayanan dan membantu para nasabah yang membutuhkan dengan cepat dan tanggap. Yang keempat, Bank Negara Indonesia cabang Universitas Jenderal Ahmad Yani perlu memperhatikan faktor assurance dengan cara memberikan meningkatkan kesopanan, keramah tamahan, perhatian, dan sifat dapat dipercaya sehingga kepercayaan dan keyakinan nasabah tersebut bank terjamin. Nasabah terhadap bank terjamin jadinya. Untuk yang terakhir, Bank Negara Indonesia cabang Universitas Jenderal Ahmad Yani perlu juga memperhatikan faktor empatinya dengan cara memberikan selalu menjaga hubungan komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan serta keinginan nasabah, serta juga dapat memahami minat dan kemauan nasabah. Sekian mungkin presentasi dari saya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.